Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Indah Aulia. Saya dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar teorema Cauchy-Gozza. Apa itu teorema Cauchy-Gozza? Teorema Cauchy-Gozza merupakan gabungan dari teorema yang dikemukakan oleh Cauchy dan Gozza. Pada awalnya, teorema Cauchy-Gozza ditemukan oleh seorang matematikawan Prancis yang bernama Cauchy. Cauchy mengatakan jika Fz analitik dan F aksen Z kontinu di dalam dan pada lintasan tertutup sederhana C pada domain D, maka integral Fz dz tertutup pada lintasan C sama dengan 0. Kemudian, seorang matematikawan Prancis yang bernama Edouard Gozat mempersingkat teorema yang dikemukakan oleh Cauchy. Ia mengatakan jika Fz analitik di dalam dan pada lintasan tertutup sederhana C pada domain D, maka integral Fz dz tertutup pada lintasan C sama dengan 0. Tentunya, Gozat memiliki alasan. Menurutnya, F aksen Z kontinu tidak diperlukan. Karena jika Fz analitik, maka Fz akan terturunkan pada setiap order, sehingga F aksen Z pastilah kontinu. Yuk sama-sama kita memahami contoh soal teorema Cauchy-Gozza untuk memperdalam pemahaman kita terkait dengan teorema Cauchy-Gozza. Misalkan Fz sama dengan E pangkat Z kuadrat, dengan C adalah kontur tertutup di mana modulus Z sama dengan 2.
Dalam bidang kompleks, modulus Z itu sama dengan jari-jari. Yang ditanyakan adalah integral E pangkat Z kuadrat DZ tertutup pada lintasan C sama dengan. Jadi maksud soal ini kita disuruh membuktikan apakah suatu fungsi tersebut bisa untuk dicari dengan menggunakan teorema Cauchy-Gozza. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Teorema Cauchy-Gozza berlaku apabila suatu fungsi sulit untuk dicari antiturunannya. Ia juga dapat berlaku teorema Cauchy-Gozza apabila suatu fungsi itu analitik pada C dan di dalam C, dengan C adalah sebuah kontur tertutup. Kita dapat lihat bahwa fungsi E pangkat Z kuadrat sulit untuk dicari antiturunannya. Mungkin kalau suatu fungsi E pangkat Z saja akan lebih mudah untuk kita cari. Namun ketika E pangkat Z kuadrat ini sangat rumit. Sehingga untuk memudahkannya kita menggunakan teorema Cauchy-Gozza. Kemudian kita cari apakah fungsi E pangkat Z kuadrat itu analitik atau tidak. Nah, ternyata fungsi E pangkat Z kuadrat analitik pada bidang kompleks. Karena dia analitik pada bidang kompleks, maka sudah pasti dia juga akan analitik di dalam C dan pada C. Kita dapat lihat pada ilustrasi bidang kompleks berikut, di mana ini adalah sumbu Y dan sumbu yang horizontal itu adalah sumbu X. Dan lingkaran yang berwarna kuning ini merupakan sebuah kontur tertutup. Kita beri nama C sebagai kontur tertutup dengan jari-jari 2, dan ini adalah negatif 2, kemudian negatif 2 lagi, dan 2. Nah, tadi kan suatu fungsi E pangkat Z kuadrat dikatakan merupakan analitik pada bidang kompleks. Nah, ini merupakan sebuah bidang kompleksnya. Jadi, dia akan analitik pada seluruh bidang kompleks itu. Di sini. Ini seluruhnya. Nah, karena dia sudah analitik pada seluruh bidang kompleks ini, maka otomatis dia akan analitik pada lintasan C, seluruh lintasan C ini, dan juga dia akan analitik di dalam C. Sehingga berlakulah teorema Cauchy-Gozza dan terbukti bahwa integral E pangkat Z kuadrat DZ tertutup pada lintasan C sama dengan 0. Contoh soal yang kedua yaitu integral 1/Z kuadrat DZ tertutup pada lintasan C sama dengan C adalah lingkaran satuan. Oke, langsung ke pembahasan. Nah, Fz merupakan suatu fungsi di mana fungsi Z-nya itu sama dengan 1/Z kuadrat. Dan ternyata 1/Z kuadrat ini analitik pada C, tetapi dia tidak analitik pada Z sama dengan 0. Nah, di mana Z sama dengan 0 itu merupakan elemen interior C. Nah, ketika kita mensubstitusikan Z sama dengan 0 ke dalam suatu fungsi
Z yaitu 1/z², maka akan menghasilkan suatu bilangan yang tak terdefinisi. Nah, ketika suatu bilangan tersebut tak terdefinisi, berarti dia tidak analitik. Nah, sehingga teorema Cauchy-Gozza tidak dapat digunakan. Nah, kita juga dapat melihat dari ilustrasi pada bidang kompleks berikut, di mana C adalah lingkaran satuan. Jadi ini yang vertikal ini adalah sumbu Y, kemudian yang horizontal adalah sumbu X. Dengan lingkaran yang berwarna kuning ini adalah C, sebuah kontur tertutup, yaitu lingkaran satuan merupakan suatu lingkaran yang memiliki jari-jari satu dan memiliki titik pusat di 0,0. Nah, ketika kita melihat bahwa Z sama dengan 0, jadi Z sama dengan 0, ini merupakan elemen interior C. Jadi letak Z sama dengan 0 pada bidang kompleks ini terletak di 0,0. Nah, sehingga tadi kan syarat dari teorema Cauchy-Gozza itu harus analitik pada C dan di dalam C. Nah, dia tidak memenuhi untuk yang ada di dalam C, sehingga teorema Cauchy-Gozza tidak dapat digunakan. Nah, namun Fz sama dengan 1/z² ini mempunyai antiturunan. Jadi ternyata dia mempunyai antiturunan seperti yang konsep tadi, bahwa ketika suatu fungsi itu sulit untuk dicari antiturunannya, maka bisa menggunakan teorema Cauchy-Gozza. Namun karena ini tidak bisa dicari dengan menggunakan teorema Cauchy-Gozza, maka bisa menggunakan teorema yang lain. Nah, salah satunya ini adalah teorema antiturunan, dan ternyata dia memiliki antiturunannya, yaitu -1/z. Dan berlakulah bahwa integral 1/z² dz tertutup pada lintasan C sama dengan 0.